Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Bukhari itu naha ayat ro'a, Rasul itu melarang berlebih-lebihan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam la tatruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Kalian ini jangan melampaui batas kepadaku sebagaimana anak Adam, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas kepada Isa ibn Maryam. Bagaimana pelampuan batas orang Nasrani kepada Isa? Isa dijadikan Tuhan. Ini penghormatan yang melampaui batas. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kalian jangan melampaui batas kepadaku. Guru Anda itu manusia, ikhwan. Dia juga salah. Guru kita itu manusia. Terkadang salah, terkadang benar. Kalau salah, ya nggak diambil pendapatnya, nasihatnya nggak diambil. Tapi kita tetap penuh dengan penghormatan, menghormati, menyayangi. Kalau salah ditegur, bukan dihantam, dihormati. Menghormatinya tidak mesti harus apa? Mengambil semua pendapat-pendapatnya. Itu harus dipahami. Jadi sah-sah saja kalau kita di beberapa pendapat kita tidak memilih pendapat guru kita, sah-sah saja. Tapi bukan berarti kita tidak menghormatinya, melecehkannya. Tidak. Tetap kita harus menghormati guru-guru kita. Miqdad Ibnul Aswad pernah mendengar seorang laki-laki dia memuji Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu dipuji oleh seorang laki-laki. Miqdad langsung mengambil turab, debu, pasir, lalu di mana? Ditaruh di wajahnya orang yang memuji, sambil berdalil dengan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, iyyakum wal madha fa innahu dzabhu. Hati-hati kalian dengan pujian, sesungguhnya pujian itu adalah penyembelian untukmu. Hati-hati ya kawan. Barakallahu fiik. Jadi seorang laki-laki ini memuji Utsman ibnu Affan. Maka langsung itu Miqdad Ibnul Aswad mengambil turab, pasir, dilemparkan di wajahnya sambil mengatakan, hati-hatilah kamu dengan pujian. Pujian itu bisa menyembeli dia. Artinya terkadang orang itu hancur dan binasa dikarenakan pujian. Utsman ibnu Affan itu ahli, layak untuk dipuji. Dan insya Allah akan aman dari tergirunya dengan pujian itu. Walaupun begitu, Miqdad Ibnul Aswad berhati-hati dengan pujian. Berhati-hati dengan pujian. Terkadang orang itu tidak sadar diri dengan pujian. Terkadang orang itu lupa dikarenakan pujian. Bisa dipahami solehan? Makanya barakallahu fiik. Orang-orang kayak kita semuanya ini sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai dai, itu memang menempatkan diri itu susah. Memposisikan diri itu susah. Dan siapa orangnya yang tidak ingin dipuji? Siapa orangnya yang tidak ingin disanjung? Siapa orangnya yang tidak ingin disanjung? Semua orang ingin disanjung. Nah, memposisikan diri dari penyakit
penyakit suka dipuji, ini repot. Karena manusia sukanya itu. Padahal Rasul SAW menyampaikan kepada kita, pujian itu adalah penyembelian untuk diri kita. Bisa dipahami? Pujian itu adalah apa? Penyembelian untuk diri kita. Artinya kita bisa habis, hancur, masuk neraka gara-gara pujian itu. Tapi kalau kita nggak dipuji, ya ora kepenak ya. Ya ora kepenak. Itu masalahnya, nggak enak. Makanya nasallallahu salama, kita memohon kepada Allah keselamatan dari penyakit-penyakit suka dipuji, berbuat sesuatu suka dipuji, menyelesaikan masalah suka dipuji, bisa menyelesaikan tugas minta dipuji. Ada sifatul manusia. Tapi ingat, pujian itu tidak selalu. Pujian itu tidak selalu menjadikan nasib kita baik. Justru akan bisa menghancurkan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ukhtu fi wujuhil maddahina turaba." Lempari debu di wajah orang-orang yang selalu memuji. Kenapa orang-orang yang memuji itu kita lemparin debu dan pasir kepadanya? Karena justru sebab kamu ini, kamu sama aja dengan menyembelih saya, kan gitu. Justru dengan perbuatan kamu ini, Anda itu menyembelih saya, kan begitu kan. Makanya layak dilempar atau dilempari dengan pasir. Dilempari dengan pasir, disiram dengan pasir di wajah-wajahnya. Karena apa? Itu layak. Kenapa kok layak? Disebabkan apa? Dialah yang menghancurkan kita. Dialah yang menyembelih diri kita. Tapi jangan dipraktekkan di masyarakat ya. Loh, antum ujung-ujung bawa pasir, ya Allah, Ustadz, Masya Allah antum, datang lagi, antum bisa dipukulin apa? Bisa dimasukkan ke sumur kamu nanti. Artinya sampaikan kepadanya, nggak perlu memuji kayak gitu kepada kami gitu kan ya. Sampaikan, tegur kan gitu. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW berkata kepada pemuji, apa kata Rasul? Wailaka qata'ta unuka akhika. Celaka kamu telah memutus leher saudara kamu. Jadi apa? Jadi pemuji itu justru apa? Memotong leher orang yang dipuji. Kita kok malah seneng ya dipuji itu, padahal itu adalah pisau yang siap memotong lehermu. Bisa dipahami insya Allah ya. Masya Allah, antum juara 1 gitu kan. Masya Allah, antum juara 1 gitu kan. Langsung hatinya apa? Wah, gede banget, Masya Allah. Ya, gede banget. Jalannya pun udah beda kan. Jalannya awalnya begini, karena juara 1 goyang-goyang gitu kan. Masya Allah. Makanya bener banget. Ini pujian itu sama saja dengan memotong leher saudaranya. Itu sebilah pedang yang siap memotong lehermu. Ayo teman-teman semuanya, keimanan kita itu nggak kayak para sahabat Nabi. Itu aja mereka mengantisipasi satu dara'i dari perkara-perkara yang demikian itu. Yang penting kita berbuat, berdakwah, mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ada pujian atau tidak ada pujian, sudahlah itu belakangan aja. Kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Anda yang bisa menghasilkan para santri menjadi para khufat, menjadi para dai,
para penghafal hadis, para penceramah yang luar biasa. Itu semua adalah anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Kita tidak punya andil sedikit pun, kecuali itu semua adalah kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pujian pun datang kepada kamu, justru itu menghancurkan dirimu.